Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid Zahya akan menjelaskan tentang materi Islam dan budaya Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan suku yang unik. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat Muslim matrilineal terbesar di dunia. Kelompok masyarakat yang dominan menganut ajaran Islam biasanya diprediksi menganut sistem kekerabatan patrilineal. Namun, hal ini tidak terjadi pada suku Minangkabau. Sistem kekerabatan merupakan salah satu adat yang telah dimantapkan oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau, sehingga adat ini tetap dilestarikan. 1. Susunan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menarik garis kekerabatan kepada garis ibu atau perempuan matrilineal. Oleh sebab itu, susunan organisasi masyarakat Minangkabau berbasis suku dengan pengelompokan keluarga kepada garis keluarga ibu. Adapun susunan masyarakat adat Minangkabau adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tanggo. Unit terkecil dari suami dan istri serta anak. Basis hunian rumah tanggo adalah bilik di dalam rumah, gadang saparui, dan dapat juga berupa rumah yang terpisah dari rumah gadang yang dibangun atas tanah pusako kaum. Yang kedua, parui. Keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga yang berasal dari satu perut saparui. Keluarga saparui dapat berhimpun dalam satu rumah gadang. Artinya, keluarga saparui sudah dapat mendirikan rumah gadang. Pemimpin dalam unit keluarga di tingkat ini adalah tungganai. Tungganai adalah laki-laki tertua. Para suami dalam keluarga saparui berstatus sebagai orang datang, sumando. Saudara laki-laki dan mamak di rumah gadang istri adalah mamak rumah bagi sumando. Yang ketiga, kaum atau jurai. Kaum atau jurai adalah kumpulan dari beberapa keluarga saparui. Apabila anggota keluarga saparui telah berkembang dan bertambah banyak, maka saparui itu akan membelah diri menjadi unit-unit keluarga yang berdiri sendiri yang disebut dengan jurai. Unit keluarga ini juga disebut dengan keluarga sadapua. Keluarga sakaum atau sajurai atau sadapua dapat mendirikan rumah gadang sendiri di atas tanah pusako kaum. Pemimpin keluarga sakaum atau sajurai atau sadapua ini adalah mamak kaum. Mamak kaum dijabat oleh salah seorang tungganai dalam ketentuan yang lazim terpakai di banyak nagari Minangkabau. Mamak kaum dijabat oleh tungganai yang tertua tanpa perlu diadakan pemilihan. Dalam struktur adat Minangkabau, kaum dapat menegakkan sako di atas pusako, di antaranya mengangkat penghulu dengan gelar datuk sesuai sako di dalam kaumnya. Berikutnya, suku. Suku adalah himpunan keluarga sakaum. Suku dipahami kesatuan masyarakat yang badunsanak dan seketurunan menurus garis ibu. Oleh sebab itu, orang Minangkabau yang sesuku dihukum sebagai satu keluarga badunsanak. Basis hunian dan kediaman suku adalah kemampuan. Atau sebab itu, banyak sekali ditemukan nama kampung yang memakai nama suku. Pelaksana kepemimpinan di tingkat kampung itu disebut tuo kampung yang dijabat oleh salah seorang tungganai dalam kaum yang ada di sebuah suku. Di dalam kampung lazim ditemukan beberapa rumah gadang yang merupakan milik kaum-kaum yang ada di dalam suku. Suku dipimpin oleh penghulu bergelar datuk sesuai sako yang ada dalam kaumnya. Jabatan penghulu suku dalam struktur kepemimpinan adat dalam nagari adalah panghulu andiko. Yang berikutnya, nagari. Nagari berbeda dengan unit keluarga sebagaimana telah diurai di atas. Nagari adalah kesatuan wilayah hukum adat. Yang kedua, sistem kepemimpinan keluarga Minangkabau. Sistem kepemimpinan di Minangkabau adalah posisi seorang pemimpin di Minangkabau itu didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting
Maknanya tidak jauh jarak antara pemimpin dan orang yang dipimpin atau pemimpin itu dekat dengan kaum yang dipimpinnya. Sistem kepemimpinan di Minangkabau secara struktural dalam adat dikatakan urang nan ampeh jinih terjadi dari penghulu, manti, malin, dan dubalang. Sistem kepemimpinan di Minangkabau menganut dua mekanisme atau sistem yang berbentuk kalarasan. Penghulu adat. Penghulu adalah pemimpin dalam kaum sukunya dengan panggilan sehari-hari Datuk, merupakan hulu ketua yang ditugaskan meliputi segala persoalan dan masalah yang berkaitan dengan anak kemenakan dan kaumnya. Penghulu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa perangkat yang disebut dengan pamangku adat, yakni manti, malim, dan dubalang. Penghulu memiliki wakil yang disebut panungkek, dapat mewakili penghulu dalam tugas-tugas umum masyarakat adat seperti alek, pesta atau kenduri, kaum sukunya, atau menghadiri ucok atau ucapan undangan alek di luar parui, jurai, dan atau di luar alek sukunya di nagari. Menghadiri suatu rapat musyawarah dan dalam tugas yang prinsipil seperti pemimpin rapat orang nan empat jinih atau mengambil keputusan dalam suku atau kaum penghulu tidak boleh diwakili oleh panungkek. Yang kedua, manti adat. Manti asal katanya dari mantri yang kedudukannya berada pada pintu susah karena dia banyak menyelesaikan yang kusut dan menjenihkan yang keruh. Dalam alek manti yang mempalegakan kato untuk mencari kata mufakat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan adat. Biang tabuak gantiang putih keputusan berada di tangan penghulu. Pemerintah adat manti juga mempunyai tugas mengawasi kaum sukunya dalam praktek adat, memakai bayi adat dan sabana adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, dan adat istiadat. Yang ketiga, malin adat. Malin adalah salah seorang pembantu penghulu dalam bidang agama yang tugasnya mulai dari pengajaran mengkaji, menunaikan rukun Islam, juga menunjukkan dan mengajari kemenakan, berakhlak atau taat mengamalkan agama Islam, serta mengarahkan kepanakan ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tugas malim ini dibantu orang jinih nan ampek, yakni yang pertama imam, yang kedua khatib, yang ketiga bilal, dan yang keempat khadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.